Sebetulnya apa alasan penundaan dari analog switch off ini ke tanggal 2 November? Dan kita juga ingin tahu, ingin menyampaikan kepada Anda kelebihan dari TV digital dibanding dengan TV analog. Kita akan membahasnya dalam infografis berikut ini. Tahukah Anda analog switch off ditunda hingga 2 November? Seperti yang saya katakan tadi, kita akan menyimak dulu apa alasan ditundanya analog switch off ini dalam infografis yang pertama. Disampaikan oleh Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong yang menyatakan bahwa persiapan terus dilakukan dan sebetulnya kita siap nih ASO Jabodetabek 5 Oktober 2022. Namun ATVSI atau Asosiasi Televisi Swasta Indonesia atau penyelenggara multiplexing ini meminta ASO Jabodetabek digeser ke 2 November 2022 sebagai batas akhir ASO sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, selanjutnya pihak Kominfo juga menyatakan bahwa posisi pemerintah dalam program ASO ini adalah memfasilitasi dan mendukung industri untuk menghadapi disrupsi digital. Sejauh ini untuk program migrasi ASO ini dilakukan sejumlah tahapan pemirsa. Tepatnya ada 5 tahapan dan kita akan simak rincian tenggat waktu 5 tahapan dari analog switch off ini. Yang pertama tahap 1 yaitu pada Agustus 2021 tepatnya tanggal 17 Agustus. Kemudian untuk tahap kedua pada 31 Desember 2021, untuk tahap ketiga pada 31 Maret 2022, untuk tahap keempat pada 17 Agustus 2022 dan tahap kelima pada 2 November 2022. Nah, dijelaskan faktor keterbatasan spektrum frekuensi ini menjadi faktor penting mengapa ASO dilakukan secara bertahap. Nah, kita akan simak lagi faktor yang mendasari kebijakan analog switch off ini diantaranya apa saja sih pemirsa? Diantaranya yaitu terkait dengan praktek umum yang terjadi di dunia, kemudian juga masukan dari lembaga penyiaran, serta pertimbangan kesiapan industri dan keterbatasan spektrum frekuensi dari radio. Itu yang menjadi faktor dasar dari kebijakan analog switch off. Lantas apa perbedaan antara TV analog dengan TV digital? Sebagian dari masyarakat tentu sudah tahu, sudah meriset tentang hal ini dan akhir-akhir ini masih viral diperbincangkan. Kita akan simak bersama beda TV analog dan TV digital ya. Yang pertama adalah lewat frekuensi nih. Kalau TV analog gratis dan juga menggunakan antena analog. Nah, semakin jauh dari sinyal, maka pemancar sinyal semakin lemah. Jadi untuk mendapatkan sinyal analog, pengguna televisi harus menggunakan alat penangkap sinyal nih yang disebut antena. Jika tidak dapat menjangkau antena, maka tidak dapat menunjukkan tayangan televisi yang jernih. Sementara untuk TV digital, kebalikannya. Ini lewat frekuensi, bukan streaming atau TV kabel begitu ya, penggunaan juga secara gratis. Dan ini ada tambahan antena analog. Sementara untuk TV digital ini kualitas siarannya lebih stabil, lebih jernih, tahan terhadap gangguan, dan juga tidak perlu mendapatkan pemancar untuk kualitas gambar yang baik. Nantinya setelah siaran TV analog dimatikan, masyarakat hanya bisa menikmati siaran digital yang hanya bisa diterima oleh TV digital atau TV biasa melalui aksesoris pendukung, yaitu namanya set-top box. Nah, lantas apa saja sih keuntungan dari TV digital? Kita lihat tentunya yang pertama adalah pemerataan siaran televisi yang berkualitas untuk mendapatkan layar yang lebih jernih, layar yang lebih tajam, sinyal yang lebih baik. Kemudian juga tidak ada gambar berbayang atau noise, ini nantinya tidak akan ada lagi di TV digital. Ada juga jadwal acara yang telah ditayangkan. Nah, ini yang menjadi salah satu kelebihannya untuk bisa memberikan fasilitas kemudahan-kemudahan bagi masyarakat yang menonton, dan juga ASO hilangkan intervensi ke negara tetangga. Ada satu lagi layanan interaktif, nah bisa beri rating. Nah, dengan data tersebut pengguna data ini dapat memantau perkembangan kesiapan konsumen TV digital setiap bulannya ya, dengan layanan interaktif untuk bisa memberikan rating tersebut. Nah, pemirsa, itulah tadi seputar kelebihan dan juga keuntungan dari TV digital kita sudah simak bersama. Lalu apa sih yang menyebabkan analog switch off harus kembali ditunda hingga batas akhir, yaitu pada tanggal 2 November 2022. Kita akan berbincang langsung bersama Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Bang Usman Kansong. Selamat sore, Bang Usman. Bisa dijelaskan lagi nih terkait dengan penundaan analog switch off ke tanggal 2 November. Apa sih yang membuat migrasi ASO ini ditunda, Bang Usman? Bang Usman, mohon maaf kami masih belum bisa mendengarkan suara. Ya, baik. Ya, silakan. Ya, baik. Sudah ya sekarang ya. Baik, dari sisi pemerintah atau Kominfo ya kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya agar ASO Jabodetabek bisa dilakukan tanggal 5 Oktober ya. Ada 3 syarat yang kita tetapkan secara teknis ya. Yang pertama adalah di wilayah tersebut ada siaran analog
Ya ada wilayah Indonesia yang tidak punya siaran analog, jadi dia langsung digital itu ada. Ya kemudian yang kedua teknologi atau infrastruktur digitalnya dalam hal ini multiplexing sudah siap. Di Jabodetabek sudah siap itu. Ya. Kemudian yang ketiga set top box-nya ini sudah didistribusikan untuk rakyat miskin, ya untuk rakyat miskin, dan di Jabodetabek sudah kita distribusikan ya per pagi tadi itu sudah 96%. Ya sudah 96% dari 460.000 sekian set-top box untuk rakyat miskin yang harus kita distribusikan. Nah dari sisi itu kita pada dasarnya siap ya, tetapi kita menerima surat dari ATVSI, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, yang meminta menunda ya atau menggeser ASO Jabodetabek dari 5 Oktober ke 2 November 2022. Ya dalam program ASO sesungguhnya pemerintah memfasilitasi ya atau mendukung industri penyiaran dalam menghadapi disrupsi digital, ya dalam menghadapi disrupsi teknologi digital. Nah karena kami sifatnya mendukung, maka kami kemudian mengakomodasi ya permintaan ATVSI ya, karena permintaan itu pun disertai dengan komitmen untuk melaksanakan ASO ya di Jabodetabek dan seluruh Indonesia pada tanggal 2 November 2022 yang menjadi batas akhir sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya apa? Digeser ke 2 November tidak melanggar undang-undang. Begitu kira-kira, Naila. Baik, Bang Usman, tapi tegasnya tadi begini, tegasnya Ya. alasannya kenapa ditunda, kenapa pemerintah penunda, karena ada permintaan dari ATVSI atau penyelenggara multiplexing, kira-kira begitu. Tapi kalau alasan dari ATVSI sendiri apa ya, Bang Usman? Apakah sudah memberitahukan ke pihak Kominfo? Iya, kita kemudian menggelar rapat ya kemarin, ya menggelar rapat untuk mengetahui lebih mendalam lagi apa alasan dari ATVSI sehingga meminta penundaan. Nah tadi sudah dikutip itu oleh Metro TV ya pernyataan Ketua Umum ATVSI, ya Ketua Umum ATVSI, ya saya kira bisa ditampilkan lagi kalau memang dirasa diperlukan. Ya ini memang yang bisa menjawab secara terperinci adalah ATVSI, bukan Kominfo, begitu Naila. Baik, tapi kalau Bang Usman sendiri tadi mengatakan bahwa memang kesiapannya sudah lebih dari 90% gitu ya untuk melakukan perubahan ASO ini di Jabodetabek sendiri. Tapi apakah dikatakan masyarakat kita juga sudah siap menghadapi perubahan ini, Bang Usman? Iya, jadi kalau ATVSI tadi kan mengatakan masyarakat tidak siap, katanya begitu berdasarkan survei terakhir. Dan kami tidak ingin men-challenge ya alasan itu, ya karena tadi sifatnya Kominfo adalah mendukung, ya memfasilitasi industri, ya tidak dalam artian oh nggak betul begitu. Misalnya kita katakan seperti itu, kita men-challenge, kita mendebat, ya kita tidak dalam konteks itu, ya kita dalam konteks memfasilitasi, artinya ya begitu alasan yang disampaikan oleh ATVSI ya kita pikir ya alasan itu ya seperti yang disampaikan ATVSI ya kita ikuti begitu kan, kira-kira seperti itu. Baik, ini masih ada waktu ya sampai dengan 2 November nanti, lantas apa yang perlu diketahui dari masyarakat nih Bang Usman terkait kriteria dari ASO? Ya, jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan ya, kenapa pemerintah kemudian menyetujui permintaan ATVSI adalah ada komitmen dari ATVSI bahwa tanggal 2 November Jabodetabek dan wilayah-wilayah lain ini siap untuk melakukan ASO ya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja begitu. Yang kedua ya selama proses menuju ke 2 November pemerintah bersama-sama dengan lembaga penyelenggara multiplexing melakukan semua persiapan ya dari mulai pembagian set-top box-nya ya kemudian teknologinya misalnya tadi multiplexingnya ini masih ada minimalis lah ya, masih ada sedikit sekali, jadi ada 90 wilayah siaran dari sudah 90 wilayah siaran ya begitu dari 112.
yang sudah siap ya, sudah siap teknologinya. Selebihnya ini sedang dipersiapkan terus oleh TVRI, teknologi multiplexingnya begitu. Dan TV ya, TV ini sebetulnya sudah ada 556 yang siaran digital atau simulcast dari 693. Jadi sudah sebagian besar itu TV kita itu sudah bersiaran secara multicast atau analog atau digital. Nah, tinggal lagi memang pembagian set-top box-nya. Nah, ini ada komitmen dari ATVSI. Nah, karena itu ya kepada masyarakat kami meminta untuk ya mendukung program ini ya, karena kita sudah terlambat sekali dan ini adalah keniscayaan teknologi. Nah, untuk masyarakat miskin ini kita akan membagikan secara gratis, jumlahnya 6,7 juta. 5,7 juta disediakan oleh lembaga penyelenggara multiplexing atau lembaga penyiaran swasta. 1 juta disediakan oleh Kominfo begitu. Nah, kalau nanti misalnya sudah pada saatnya tanggal 2 November dimatikan analog dan ada masyarakat yang belum menerima, terutama masyarakat miskin, ini kita siapkan salurannya. Ada posko pengaduan, ya ada hotline-nya. Nanti kalau belum menerima kita akan drop ke rumah warga miskin tadi itu. Nah, masyarakat yang tidak masuk kategori miskin silahkan membeli set-top box secara mandiri, harganya 150 ribuan lah begitu. Atau kalau bisa lebih mampu lagi ya langsung saja beli TV digital, kira-kira seperti itu. Tidak perlu menunggu sampai 2 November. Sudah bisa kok sekarang juga menggunakan sudah bisa TV. begitu ya, baik. Kita tunggu bersama TV komitmen digital juga lanjutan. karena sudah simulcast begitu. Iya, kita tunggu bersama komitmen lanjutan untuk tahap kelima ini 2 November 2022. Semoga perubahan analog switch off ini bisa kita nikmati bersama dan tidak ada pengunduran dari waktu lagi. Terima kasih Dirjen IKP Kominfo, Bang Usman Kansong sudah bergabung di kesempatan Sisi Metropolitan kali ini.